Ini semoga Tuhan memberkati kita semua dan dilimpahi dengan kesehatan yang baik. Kali ini Cucu mau mengajak kita untuk sedikit berdiskusi tentang eh, apa ya istilahnya ya, tentang keretakan hubungan atau skisma ya, bisa dikatakan skisma di gereja Ortodoks Timur antara eh, patriarkat patriark kepatriarkatan Patriark Ekumenis Konstantinopel serta Patriark Moskow ya, gara-gara persoalan kepatriarkatan Kiev Ukraina. Nah, ini Cucu buka YouTube channel Ichthus Community ya. Mereka tempo hari menggelar seminar tentang sejarah Gereja Ortodoks Timur dengan Romo Daniel Biantoro. Nah, di sesi tanya jawab ada pertanyaan dari salah seorang peserta mengenai skisma tersebut. Mungkin kita dengar dulu pertanyaan dan jawaban dari Romo Daniel Biantoro ya. Patut diketahui Romo Daniel Biantoro adalah eh, pendiri Gereja Ortodoks Indonesia dan ketua Gereja Ortodoks Indonesia. Nah, Gereja Ortodoks Indonesia ini tidak bernaung di bawah kepatriarkatan baik Konstantinopel maupun Rusia, tapi mereka di apa GGOC ya kalau tidak salah. Saya Cucu lupa kepanjangannya, tapi bukan bernaung di bawah kedua kepatriarkatan yang sedang berseteru itu. Oke, untuk tidak memperpanjang kata lagi, kita simak sebentar dulu ya. Ini. Konstantinopel pada tahun 2018. Apakah penyebab dari skisma tersebut dan itu politik, murni politik. Perpecahan ini? Biasanya itu sering terjadi dalam gereja itu, bisa bertahun kemudian mereka rukun lagi gitu. Kalau masalah politik itu masalahnya gini. 500 tahun yang lalu Ukraina itu merupakan wilayah yurisdiksi gereja Rusia. Nah, pada waktu itu orang Ukraina, pada akhir-akhir ini orang Ukraina sendiri ingin supaya punya pimpinan sendiri secara independen oleh orang Ukraina. Moskow tidak mau beri karena tidak mau kehilangan wilayah gitu loh ya. Akhirnya gereja ini memisah, oleh Moskow dianggap skisma. Akhirnya Moskow mendekati Konstantinopel. Nah, Konstantinopel sebenarnya tidak punya hak untuk ngutik-utik masalah di wilayah orang lain. Nah, akhirnya Konstantinopel memberikan izin, memberikan independensi pada gereja ini tadi. Moskow-nya marah gitu loh, akhirnya skisma itu. Perpecahan, kamu kok ngutik-utik wilayah saya bukan wilayahmu gitu loh. Jadi tidak, kalau ajarannya sama aja ortodoks. Biasanya kalau ada skisma itu biasanya masalah-masalah gitu. Masalah-masalah yang tidak menyangkut inti ajaran itu, gitu ya. Jelas ya? Oke. Biasanya nanti berapa tahun lagi nanti kan rukun lagi. Biasalah itu namanya saudara ya. Saudara tengkar-tengkar ya rukun lagi gitu aja itu nanti. Oke. Oke, Romo. Ya, kita sudah menyaksikan sendiri bagaimana penjelasan dari Romo Daniel Biantoro mengenai perseteruan antara Moskow dan Konstantinopel ya. Kalau kita Cucu mau mengajak kita untuk menganalisisnya bukan hanya dari segi teritori gereja atau ajaran-ajaran gereja, tapi lebih ke politik internasionalnya ya kalau kita lihat. Nah, pasca runtuhnya Uni Soviet tahun eh, dekade 1980-an itu, muncullah Rusia yang dulunya merupakan salah satu bagian dari Uni Soviet, sebagai negara yang kuat, dan dia memiliki garis politik luar negeri. Dia ingin tampil dominan dalam
di regional bekas Uni Soviet itu gitu. Jadi eh, dia ingin supaya negara-negara bekas Uni Soviet dan yang berada di sekitar Rusia itu selalu berorientasi kepada Rusia, tidak boleh berorientasi ke lain apalagi ke barat gitu. Nah, eh, kita lihat ada satu kasus yaitu Georgia ya, negara Georgia itu dia pernah berseteru dengan Rusia karena Georgia ini mereka pemimpinnya itu Mikhail Saakashvili kalau tidak salah ya. Itu lebih berorientasi ke Uni Eropa ya, lebih berorientasi ke Uni Eropa sehingga bertolak belakang dengan politik luar negeri Rusia yang ingin menjaga stabilitas daerah-daerah di sekitarnya untuk selalu berada dalam pengaruh Rusia seperti itu ya. Nah, karena Georgia ini begitu ingin masuk Uni Eropa, Rusia kemudian mendukung pemberontakan di provinsi-provinsi di daerah Georgia yang ingin melepaskan diri seperti Ossetia Selatan dan Abkhazia ya. Ya ini di Kompas, cucu kutip di Kompas, ini terjadi perang 5 hari di Georgia ya, di mana gerakan separatis Ossetia Selatan itu didukung oleh Rusia gitu. Dan mengirimkan pasukannya untuk berperang melawan pasukan Georgia ya, seperti itu. Lalu masih dalam perkara Georgia ini, karena Georgia negara yang sangat bergantung pasokan gas dari Rusia. Saat itu Rusia menghentikan aliran-aliran gas di pipa-pipa yang mengarah ke Georgia sehingga sempat menyebabkan krisis di Georgia karena mereka tidak memiliki sumber energi ya. Seperti itu. Nah, kemudian tapi perseteruan ini kemudian terjadi gencatan senjata, tapi ya pengaruh Rusia tetap kuat di Asia Selatan dan Abkhazia. Nah, kalau untuk kasus Ukraina sendiri memang kalau bisa dibilang rumit ya. Waktu semenjak pecahnya Uni Soviet, kedua negara sebenarnya punya kerjasama yang bagus gitu kan, kerjasama yang bagus, tapi mulai 2014 kalau tidak salah dalam pemilihan terjadi revolusi di Ukraina di mana pemimpin yang naik itu sangat pro Barat, tidak seperti pemimpin-pemimpin sebelumnya yang cenderung dekat dengan Rusia, sehingga ya mirip seperti Georgia, Rusia kemudian mengirimkan membantu gerakan separatis di Ukraina Timur di daerah Donetsk di mana membantu persenjataan juga dalam perang antara Ukraina dan separatis di Ukraina Timur. Selain itu juga Rusia menginvasi Crimea ya, semenanjung Crimea yang sampai sekarang juga secara de facto malah masuk ke wilayahnya Rusia seperti itu ya. Nah, ini ada yang menarik ada jurnal politik dari LIPI oleh Indriana Kartini. Ini dia menguraikan bahwa krisis Crimea terjadi setelah adanya gerakan Euromaidan atau Eurosquare, yakni gelombang demonstrasi di Ukraina pada 21 November 2013
yang menginginkan Ukraina melakukan integrasi dengan Eropa. Ya, mirip-mirip dengan Georgia ya. Aksi protes tersebut meluas menjadi seruan untuk memberhentikan Presiden Viktor Yanukovych dan pemerintahan yang pro-Rusia. Aksi protes juga memfokuskan pada isu ideologi dan geopolitik yang membagi negara ke dalam dua bagian, yakni Eropa dan Rusia. Seperti itu. Jadi ya mirip-mirip juga seperti kasus Georgia itu ya. Nah, eh, singkat cerita, setelah invasi Crimea, eh, Rusia ini di bawah eranya Vladimir Putin, di mana pihak Barat mengatakan bahwa tidak ada demokrasi di sana karena cengkeraman kekuasaan Putin begitu kuat ya. Nah, Putin ini dia membutuhkan legitimasi. Ya mungkin dia juga penganut Kristen yang taat juga sih. Tapi dia menggandeng intinya dia menggandeng pihak gereja untuk berjalan seiring berjalan untuk dan saling dukung mendukung untuk satu sama lain begitu. Jadi waktu invasi Crimea itu senjata-senjata perang pasukan Rusia diberkati oleh imam-imam gereja Ortodoks Rusia ya. Seperti itu. Setelah itu mereka menginvasi Ukraina. Nah, kalau Cucu lihat ya orang Ukraina sakit hati gitu kan. Sakit hati, oh wilayah saya dicaplok sama kalian, lalu saya tetap berada di bawah hierarki yang bergandengan tangan dengan pemerintah Rusia untuk menyerang daerah saya gitu. Ini analogi orang Ukraina ya, bergandengan tangan dengan negara yang pemerintahan yang menyerang negara saya. Itu bagaimana perasaan? Apakah kita tidak sakit hati kalau melihat hal seperti itu? Nah, hal itu ya yang kemudian mendorong Ukraina ya pengen punya kepatriarkatan sendiri gitu. Makanya mereka mendekati Konstantinopel. Nah, mendekati Konstantinopel dan dengan segala argumen bahwa wilayah Ukraina itu sebenarnya masih secara de facto memang masih wilayah teritorinya Konstantinopel, bukan kepatriarkatan Rusia yang merupakan patriarkat minor gitu. Ya, dan terjadilah pengesahan kepatriarkatan Kiev ya, sehingga memancing kemarahan Patriark Moskow yang kemudian memutuskan silaturahmi dengan Konstantinopel dan saling perang di media ya. Di media itu melalui situs-situs Ortodoks itu dari Konstantinopel menyindir Rusia, mengatakan bahwa Rusia maksudnya kepatriarkatan Moskow itu didukung oleh dana Rusia yang begitu besar sehingga melakukan kampanye penggalangan opini publik di sosial media segala macam seperti itu. Nah, ada yang menariknya bahwa ada cita-cita. Ini menurut orang-orang di luar Moskow ya, ada cita-cita dari kepatriarkatan Moskow untuk menjadikan Moskow sebagai Roma ketiga. Seperti kita ketahui, Roma kedua dulunya adalah Konstantinopel, di mana waktu itu merupakan ibu kota kerajaan Romawi Timur ya. Dan Moskow ingin menjadikan Moskow sebagai Roma ketiga. Maksudnya seperti apa Roma ketiga ini? Roma ketiga ini adalah sebagai pusat ya, bisa dikatakan pusat dari kekristenan Timur seperti itu ya. Nah, mungkin muncul pertanyaan kenapa Patriark Moskow yang merupakan patriark
kepatriarkatan minor gitu kan, berani bersiteru dengan kepatriarkatan ekumenis Konstantinopel gitu. Ya kalau dilihat ya karena memang karena kepatriarkatan Moskow berada di negara Rusia yang merupakan negara kuat gitu. Jadi dia memiliki saling relasi itu, relasi antara gereja dan negara itu menyebabkan gereja juga menjadi pamornya naik, punya power dibandingkan kepatriarkatan lain yang hubungan dengan negaranya biasa-biasa aja, atau malah tidak tidak seimbang gitu. Misalkan kepatriarkatan Konstantinopel berada di bawah pemerintahan Turki yang meskipun negaranya negara sekuler tapi dipimpin oleh dikuasai oleh partai yang sangat condong keras, garis keras Islam ya. Seperti itu. Jadi Konstantinopel tidak memiliki taji yang berarti, makanya tidak dipedulikan oleh Rusia gitu kan. Dan hasil akhir mereka kan biasa kan kalau di Ortodoks itu dalam setiap liturgi ilahinya saling apa ya, commemoration satu sama lain antara patriark sama antara semua patriark gitu kan. Tapi semenjak perseteruan ini Rusia dan Konstantinopel tidak saling commemoration gitu kan. Ini aneh gitu kan. Padahal kalau toh mereka ini, kalau Romo Daniel mengatakan bahwa ini biasalah, hanya politik, nanti juga damai sendiri besok-besok gitu. Kalau menurut cucu ini bukan hal yang biasa, ini luar biasa karena tidak menggambarkan persaudaraan dalam Yesus Kristus yang sejati gitu. Coba kita cek. Padahal di Injil kita melihat bahwa pada Injil Matius bab 5 ayat 22 sampai 24, coba kita bacakan ya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Bagaimana bisa mereka mempersembahkan persembahan dalam liturgi ilahi kepada Allah ketika mereka belum berdamai satu sama lain? Coba. Padahal sudah jelas-jelas di ayat ke-24 dikatakan, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Bayangkan, apakah ini menggambarkan persaudaraan Kristiani yang sejati? Tentu saja tidak, kata cucu gitu kan. Jadi persoalan ini janganlah dianggap sepele, nanti juga damai sendiri. Ya tidak bisa. Perdamaian itu harus diupayakan secepat mungkin. Ya mungkin kalau masalahnya pelik ya tidak bisa 1-2 hari langsung berdamai gitu. Tapi kan proses itu kan harus berjalan gitu kan. Tapi kalau kayak gini siapa yang mau mendamaikan keduanya? Sementara kalau kita lihat patriarkat lain juga kalah taji, dalam artian mereka bukan dari negara yang memiliki power yang kuat gitu. Patriarkat mana yang bisa menandingi Rusia gitu kan? Yerusalem negaranya, di Palestina aja negaranya sementara susah kayak gitu. Apa Suriah, apalagi mana lagi patriark Eropa Timur pada condong ke Rusia semua kayaknya sih. Jadi untuk teman-teman yang ortodoks yang biasa yang bilang ini biasa lah, nanti juga damai sendiri,
itu bukan hal biasa. Ini sebuah perseteruan yang harus segera didamaikan, harus segera berdamai. Dan kedua belah pihak tentunya harus, kalau mereka benar-benar mengamalkan ajaran Yesus Kristus ya, harusnya mereka segera dengan rendah hati untuk mencari perdamaian gitu kan. Bukannya saling menjaga jarak seperti ini gitu. Ya, seperti itu menurut Cucu gitu. Jadi memang tidak lepas dari politik dan sekarang ada hubungan politik yang kuat, relasi relasi politik yang kuat antara gereja dan pemerintah di Rusia ya. Jadi kenapa hal itulah yang mendorong kepatriarkatan Moskow menjadi sangat berani untuk memutuskan hubungan dengan Konstantinopel. Seperti itu ya. Cucu mah cuma cucunya yang Luther aja, jadi cuma ketawa aja dari jauh. Ya seperti itulah sedikit bukan analisis ya, ngomong-ngomong ngawur ngelanturnya Cucu. Semoga bisa memberikan sedikit insight buat kita semua. Semoga juga bisa menjadi apa ya, menjadi sebuah provokasi lah buat gereja Rusia dan Konstantinopel supaya bisa bersatu lagi. Ngapain sih marah-marahan terus gitu kan. Damai kan lebih enak gitu. Peace coy. Oke, sampai ketemu lagi ya. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua. Cucu pamit undur diri. Shalom.